Ketua Umum PVSI, Imam Sudjarwo, puas dengan pelaksanaan Proliga 2025 hingga berakhirnya babak Grand Final pada Minggu, 11 Mei 2025, di Yogyakarta. Grand Final Proliga 2025 berlangsung dengan meriah dengan hampir 8.000 penonton memadati Gor Amongrogo yang menjadi arena pertandingan. Jakarta Pertamina Enduro dan Jakarta Bayangkara Presisi secara berurutan keluar sebagai kampiun untuk sektor putri dan putra bola Jakarta. Grand Final Proliga 2025 berlangsung dengan meriah dengan hampir 8.000 penonton memadati Gor Amongrogo yang menjadi arena pertandingan. Jakarta Pertamina Enduro dan Jakarta Bayangkara Presisi secara berurutan keluar sebagai kampiun untuk sektor putri dan putra. Imam Sudjarwo melihat animo besar yang muncul menjadi bukti kecintaan masyarakat Indonesia terhadap bola voli makin meningkat. Luar biasa mulai babak reguler. Kita bisa melihat beberapa kota juga antusiasme masyarakat sangat luar biasa, katanya kepada bolasport.com dan awak media lainnya. Kemudian menginjak Final Four. Itu baik yang di Kediri, baik yang Semarang, Solo. Itu aduh luar biasa penontonnya ya. Nah, Grand Final di Jogja ini luar biasa, bisa lihat sendiri kan? Tidak muat di dalam pada di luar, tambah pria yang sudah memimpin Federasi Voli Nasional sejak 2014. Imam percaya diri dengan persiapan yang dilakukan PVSI untuk membuat kompetisi bola voli paling bergengsi di tanah air makin berkembang. Beberapa catatan sebenarnya muncul dari perhelatan tahun ini. Satu hal yang mencolok adalah berkurangnya jumlah kontestan di sektor putra menjadi hanya 5 tim saja sehingga perebutan tiket ke Final Four menjadi kurang menantang. Padahal dengan peserta lebih banyak, kesempatan bermain untuk para atlet nasional menjadi lebih terbuka. Ini terlihat dari sektor putri yang diikuti 7 tim. Wajah-wajah baru seperti middle blocker Chelsea Berliana hingga outside hitter Junaida Santi meraih penghargaan meski masih remaja. Pendiri tim Love Ani, Susilo Bambang Yudhoyono, mengusulkan penerapan salary cap. Dengan pembatasan gaji, tim-tim dengan kekuatan finansial kecil juga bisa unjuk gigi. PVSI pun siap menjadikannya salah satu pakem untuk Proliga 2026. Harapannya, kuota ideal 8 tim putra dan 8 tim putri bisa terpenuhi, sehingga nanti akan bertambah klub-klub yang memang agak kesulitan dengan masalah dana ya. Kita atur demikian sehingga ada pemerataan, ucap Imam. Catatan lain adalah jeda yang terlalu lama hingga 1 bulan antara babak reguler dengan babak Final Four karena bulan Ramadan. Bertambahnya kesempatan pergantian pemain juga membuat Proliga 2025 seperti 2 kompetisi yang berbeda. Tim-tim jor-joran untuk mengganti 2 pemain asing sekaligus pada Final Four. Imam membeberkan bahwa Proliga 2026 tetap berjalan saat Ramadan. Kompetisi rencananya akan berlangsung dari bulan Januari hingga Mei meski ada keinginan untuk selesai pada bulan April sehingga lebih banyak ruang untuk partisipasi di kompetisi internasional. Tahun ini tidak ada wakil Indonesia di kejuaraan klub Asia, sekarang AFC Champions League, karena jadwal yang bentrok. Perhelatan Grand Final untuk tahun depan juga dijanjikan lebih megah. Imam membocorkan 2 tempat yang menjadi opsi yaitu Indonesia Arena dan Gor Indoor Manahan. Gor Indoor Manahan merupakan arena olahraga modern yang baru dan direncanakan selesai dibangun pada 2025. Imam sudah menjalin komunikasi dengan Wali Kota Surakarta. Nanti 2 pilihan, kami akan laksanakan di Indonesia Arena atau di Solo. Mudah-mudahan itu ya. Nanti gantian, ucapnya terkait tuan rumah Grand Final. Sementara itu, Ketua Bidang Kompetisi PVSI, Reginald Nelwan, juga membuka ruang untuk masukan terhadap ide perubahan format kompetisi. Satu ide yang muncul adalah pemberian keuntungan kepada tim teratas di Final Four untuk lolos langsung ke Grand Final sementara tim peringkat kedua dan ketiga diadu di semifinal. Ini mirip dengan format kompetisi Liga Voli Korea dengan babak playoff untuk tim peringkat kedua dan ketiga sedangkan juara babak reguler lolos langsung ke final. Selain itu di Liga Voli Korea ada pula konsep babak semi playoff di mana tim peringkat keempat bisa menantang tim peringkat 3 selama selisih poinnya 3 poin atau kurang. Gagasan ini muncul setelah tim yang lolos lebih dahulu ke final tidak mengeluarkan usaha terbaik pada pekan terakhir Final Four. Jakarta Love Ani Livin, Transmedia menurunkan pemain pelapis di 2 laga terakhir. Sementara di putri, Pertamina Enduro tidak tampil ngotot di laga terakhir kontra Jakarta Popsivo Polwan yang menentukan slot kedua untuk babak final. Dalam persaingan, taktik Love Ani dan Pertamina Enduro untuk menyimpan tenaga bisa dimaklumi karena tujuan akhirnya adalah menjadi juara di Grand Final. Prinsipnya kalau ada usulan yang bisa membuat Proliga menjadi lebih menarik, kami akan tampung, kita akan coba nanti, ucap Reginald. Contohnya kan ini kita harus didiskusikan sama pengurus, sama sponsor, sama yang lain, tukasnya.